kita akan mencoba membuat yang namanya adalah layouting dalam QGIS. Nah, langkah pertama kita buka dulu QGIS-nya. Nah, di sini kita pakai yang versi 3.14. Nah, di sini kita akan buat sampelnya menggunakan file.shp di SHP-nya Sulawesi Selatan ya. Caranya silakan langsung pada menu project atau juga bisa di bagian tool ini yaitu Open Data Source Manager atau short key-nya atau shortcut-nya itu adalah Ctrl L. Kita klik. Nah, di sini file SHP yang kita gunakan itu supportnya adalah ke vektor, bukan ke raster, karena raster itu cenderung ke foto, kalau vektor itu lebih cenderungnya adalah ke .shp. Nah, vektor datasetnya caranya kita isi dengan cara klik tombol titik 3 ini. Kemudian kita cari untuk filenya di mana. Nah, di sini biasanya ketika kita download file.shp itu isinya lebih dari satu file. Ada kurang lebih kayak gini, ada .dbf, sbn, sbx, shp, dan shx. Nah, di sini yang kita pakai atau yang kita panggil adalah .shp, tapi bukan berarti untuk file yang lain itu tidak diperlukan atau kalian hapus atau kalian kalian hanya copy satu ini aja, bukan gitu. Tapi di sini untuk file yang lain itu digunakan untuk konfigurasi, jadi harus tetap ada dalam satu folder ini. Jadi kalau kita mau manggil .shp ini, yang lainnya itu berfungsi sebagai konfigurasi. Nah, oke, sekarang kita gunakan filenya .shp, kita open. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol add di bawah ini. Nah, bisa dilihat di belakang ini sudah ada petanya. Kita di close. Nah, ini adalah peta Sulawesi Selatan secara utuh. Untuk warnanya mungkin dari masing-masing komputer punya kalian itu akan berbeda-beda. Itu dikarenakan pada settingan single symbol atau pewarnaan ini. Nah, di sini bisa aja kita ganti dengan suka kita. Contoh di sini kita ganti dengan warna hijau. Nah, maka di sini udah berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian kita akan coba melakukan namanya adalah filtering. Nah, caranya adalah pada layer yang tadi udah kita panggil. Di sini kebetulan namanya adalah 730 sekian. Kita klik kanan, pilih filter. Nah, yang akan kita filter adalah di kabupaten kota ya, maka kita kliknya adalah pada bagian fieldnya ini adalah Kapkot atau kabupaten kota. Kita double klik agar dia masuk ke bagian provider specific filter expression, di mana di sini bisa dibilang ini adalah tempat untuk memberikan sebuah perintah atau ekspresi. Nah, Kapkot yang nilainya sama dengan kabupaten atau kota apa. Cara melihat value atau nilai yang ada di field Kapkot caranya adalah klik Kapkotnya, kemudian pada bagian kolom values klik tombol sample. Nah, silakan di sini dicari. Contoh di sini saya pakai bola gamba. Double klik bola gambanya agar dia bisa masuk ke bagian kolom expression. Kalau udah, klik OK. Nah, ini adalah peta bola gambanya. Tinggal kita save dulu ya. Setelah kita udah filter, kita lakukan saving dulu. Caranya hampir sama dengan filter tadi. Caranya klik kanan pada layer tersebut, kemudian export. Nah, di sini kita akan menggunakan yang selected feature as, cuman di sini belum aktif dikarenakan kita belum melakukan seleksi pada peta yang ingin kita pilih. Nah, jadi kita lakukan select dulu. Nah, kita select. Nah, kita select, kemudian kita lakukan hal seperti tadi. Klik kanan layarnya, pilih export.
kemudian save selected feature as, kemudian file name-nya di sini. Nah, berarti kita akan menyimpan layer ini menjadi namanya apa dan diletakkan di mana. Nah, kita tentukan dulu dengan cara ini tombol titik 3 ini. Nah, kita cari mau disimpan di mana. Misal di sini saya akan menyimpannya di, saya bikin folder baru, CapCut Bulakamba 2, karena tadi saya udah membuat yang CapCut Bulakamba. Oke, kemudian di sini kita kasih namanya Bulakamba. Nah, kita klik save. Kemudian pada CRS-nya kita gunakan yang project CRS WGS 84 ya. Dan klik OK. Nah, dari sini sekarang kita udah punya namanya adalah layer Bulakamba. Ini sistemnya adalah kayak kalau biasa ada yang pernah main Photoshop, dia biasanya main layer per layer. Jadi yang kelihatan warna hijau ini adalah layer Bulakamba. Nah, sedangkan kalau Bulakamba ini kita hilangkan soundtracknya, maka yang terlihat ini adalah layer yang 730 sekian. Nah, sekarang di sini kita karena menggunakan yang layer Bulakamba, sedangkan yang layer 73 sekian ini enggak kita pakai, yang layer bawah ini kita remove aja dengan cara klik kanan, kemudian remove layer. Kemudian untuk peta ini kita akan melakukan yang namanya adalah sebuah apa ya, namanya dissolve ya. Dissolve ini caranya adalah bersama kayak filter, tinggal kita klik kanan pada layar Bulakambanya. Maksudnya kita pakai menu vektor, kemudian Q processing tools dan pilih dissolve. Nah, di sini untuk input layarnya, karena ini layarnya satu, dia udah langsung kedeteksi secara otomatis yaitu Bulakamba, maka nggak perlu kita ganti. Tinggal pada menu dissolve field-nya kita tentukan dengan cara klik tombol titik ini, cari mana yang ingin kita dissolve. Dissolve ini karena ini adalah peta CapCut-nya si Bulakamba, maka kita hanya bisa mendissolve atau menjadikan satu itu di level yang di bawahnya, yaitu kecamatan. Karena kalau kita yang mau dissolve itu desa, di bawahnya desa itu udah nggak ada apa-apa lagi ya. Maka nanti yang akan kita satukan adalah kecamatan, yang nantinya dalam satu kecamatan itu yang isinya banyak desa itu akan menjadi satu, yaitu menjadi satu buah desa. Nah, klik pada kecamatan, kemudian langsung aja klik run. Nah, bisa dilihat di sini yang tadinya dalam satu kecamatan ini terpotong menjadi beberapa bagian desa, sekarang satu kecamatan itu udah jadi satu buah satu buah wilayah atau satu buah bagian. Nah, di sini pun langsung akan tercipta sebuah layer baru, layer dissolve, yang bawahnya masih desa. Nah, kalau sudah di sini, sekarang kita akan coba warnai yang untuk per kecamatan ini. Sebelumnya ini biar lebih mudah ya, dissolve ini akan coba kita kasih nama ya. Caranya tinggal klik kanan pada layer dissolve-nya, kemudian rename layer. Nah, sekarang di sini kita kasih warna dulu per kecamatannya. Nah, caranya bisa dilihat di samping sebelah kanan. Di sini ada namanya layer styling. Untuk warna yang satu ini defaultnya dia menggunakan single symbol. Tapi kalau kita mau membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu di sini kita pakai kecamatan, maka kita bisa pakai kategori. Kemudian kita tentukan dulu value-nya atau pengkategoriannya akan berdasarkan apa. Sini kita coba pilih kecamatan. Untuk simbolnya tetap kita defaultkan aja. Color name-nya kita pakai bisa macam-macam ya, bisa pakai blues, ini macam nanti gradasi atau pilihan warnanya. Tapi di sini saya akan coba pakai random agar warnanya nanti akan
terrandom secara otomatis. Kalau sudah, tinggal klik classify. Maka bisa dilihat di sini langsung akan jadi warna-warna untuk tiap kecamatannya. Nah, di belakang ini masih ada layar namanya bola gamba. Bisa dilihat nih, kalau contoh kecamatannya kita hilangkan, masih terbagi menjadi kecamatannya masih terpotong ya, menjadi desa-desa kecil. Nah, agar tampilan atas ini menjadi transparan dan belakangnya agak terlihat, di layar rendering ini kita coba klik anak panahnya, kemudian opacity-nya kita buat agak kurangi agar yang belakangnya masih terlihat. Nah, kayak gini. Jadi nanti pada tiap kecamatannya masih bisa terlihat untuk warnanya, dan belakangnya juga masih terlihat desa-desanya. Oke, setelah ini kita tinggal bikin layoutingnya. Caranya dengan klik pada menu New Print Layout, bisa pakai tombol ini atau bisa pakai yang menu Project, kemudian pilih yang New Print Layout. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, setelah kita kasih nama, klik OK. Nah, di sini tinggal kita buat untuk petanya. Kita menggunakan yang Add Map. Ya, tombolnya ini Add Map, fungsinya adalah untuk manggil gambar petanya yang ada di layar kerja utama. Nah, kita tinggal bikin areanya saja. Nah, maka akan terlihat peta yang nantinya akan kita gunakan ya. Nah, untuk menggeser atau untuk zoom in zoom out si petanya, kita bisa gunakan tool move item content ini. Nah, kita klik, ini kita bisa geser atau kita bisa zoom in zoom out. Nah, pada scrollnya, scroll depan belakang itu untuk zoom in zoom outnya. Nah, atau bisa juga menggunakan kolom scale di sini. Di sini masih tertera 40 berapa nih, 424.191. Nah, kita bisa ganti, misal saya ganti jadi scale-nya 3. Nah, ini jadi lebih besar kan. Udah, misal saya mau pakai segini, kemudian saya akan gunakan grid ini untuk memberikan batas atau potongan di area kerjanya. Caranya klik plus, kemudian akan tercipta sebuah grid 1. Nah, ini yang nantinya bisa kita modify. Tinggal klik grid satunya, kemudian pada tombol modify grid kita klik. Nah, maka akan terbuka untuk map grid propertiesnya. Ini bisa kita ubah untuk settingannya. Nah, misal untuk XY nya kita isi jadi 2, offsetnya juga. Nah, ini udah ada gridnya. Nah, kemudian untuk frame-nya, misal saya bikin zebra ya, biar terlihat untuk perbatasannya. Kemudian draw koordinatnya kita aktifkan agar kita bisa membuat settingan nanti untuk koordinatnya ini muncul, apakah dia mau di outside ataupun inside. Kita tinggal atur di sini. Pada left ini karena besar, ini petanya terlalu kecil, maka pada kiri sama kanannya dia nggak terlihat untuk skalanya. Nah, makanya di sini kita coba yang bagian atas sama pada bagian bawahnya ya, kita bikin inside frame. Yang bagian bawah juga kita bikin inside frame. Untuk besarnya font itu bisa kita ubah. Caranya klik pada bagian font ini, kemudian tinggal ubah
size-nya, font style-nya ataupun jenis fontnya. Tinggal kalau sudah klik OK. Kemudian ini distance to map frame, ini adalah untuk mengatur jarak si angka ini dengan garisnya ini. Nah, contoh sini akan kita besarkan, maka dia akan jadi semakin jauh dari garisnya. Oke, kalau sudah kita kembali. Caranya ini bisa tombol tanda panah ini, go back. Nah, kita bisa teruskan untuk baik. Ini kalau udah petanya berbentuk kayak gini dan udah ada gridnya, sekarang kita akan coba memasukkan untuk logo. Sini kita akan coba masukkan logo YIN Pekalongan. Nah, caranya klik tombol add picture, kemudian bikin area seberapa besar untuk menentukan nanti besarnya si gambar atau logo tersebut. Nah, di sini nanti kalau mau masukkan gambar ada dua pilihan, ada SVG image ataupun raster image. Kalau SVG image itu di sini sudah disediakan beberapa pilihannya. Nah, ini biasanya untuk simbol-simbol. Tapi karena kita akan masukkan untuk logo YIN, kita gunakan yang raster image. Nah, maka di sini akan ada tempat untuk mencari alamat dari gambar tersebut. Nah, caranya klik tombol titik 3 ini, kita cari di mana logo itu disimpan. Nah, misal saya pilih ini satu. Nah, nanti di sini udah langsung bisa langsung masuk. Untuk membesarkan atau kecilkan, kita tinggal scale ini aja pada bagian ujungnya ya. Nah, kita atur dulu posisinya. Kemudian kalau sudah, kita sebenarnya memasukkan untuk nama ya atau teks, kita pakainya adalah add label. Kita klik add labelnya biar aktif. Kemudian kita bikin areanya untuk menentukan seberapa lebar nanti area teks yang nantinya kita masukkan. Nah, ini sudah. Untuk menulisnya atau mengetikkan teksnya itu bukan di sini, tetapi ada di kolom sebelah kanan ini pada bagian label. Nah, kita tinggal ganti aja tulisannya. Kita ganti misal peta Bulakamba. Peta Bulakamba. Nah, kemudian untuk mengatur besarnya dari font, nah kita bisa klik pada bagian appearance ini, font. Kita akan keluar sebuah jendela text format. Kita bisa mengganti atau mengubah size-nya. Misalnya size-nya kita ubah. Kita jadi misal 16. Kemudian ini adalah jenis fontnya juga bisa kita ganti. Sudah klik OK. Terus untuk warna ini juga bisa diubah. Bisa tetap defaultnya hitam atau bisa diganti, silahkan. Dan di sini untuk horizontal alignment-nya bisa diubah atau disesuaikan. Nah, kalau sudah, kita coba masukkan yang selanjutnya adalah kita masukkan untuk legend atau semacam simbol yang ada di dalam peta. Nah, kita klik pada add legend ini yang gambarnya kuning, merah, hijau ini. Nah, bikin area legendnya nanti akan seberapa besar. Nah, kalau sudah, ini nanti akan keluar legendnya. Jadi nanti yang tertera atau warna-warna yang ada di sini ini akan langsung terbaca di sini. Contoh, di sini ada warna apa nih? Ada warna biru, ini berarti dia ikutnya adalah Rilau Ale dan seterusnya. Nah, untuk mengedit ini, kita di sini kan belum ada title atau judul dari legendnya. Kita bisa kasih titlenya, misal sini adalah kecamatan legend kecamatan.
wrap text on-nya biar tulisan kecamatannya hilang. Kita tulis kembali aja kecamatan, maka maaf, kecil ya. Ini untuk meng-wrap atau untuk menghilangkan tulisannya ini. Kemudian untuk mengaturnya, untuk font size, font style dan sebagainya, kita tinggal scroll ke bawah. Di sini ada font and text formatting. Nah, untuk ada bagian title-nya, di sini kita bisa atur apakah dia rata kiri atau rata kanan ataupun center. Nah, di sini saya bikin center. Besarannya juga bisa diatur dan lain sebagainya. Ini sampai bawah. Ini yang menentukan untuk item labelnya juga. Font size, font style itu bisa diatur dari sini. Dan juga untuk warna dari fontnya. Kemudian di sini kolom, karena kita hanya pakai satu kolom, kita biarkan aja kolomnya tetap satu. Simbolnya, nah kita gunakan spacing ya untuk menentukan ini dari spasi ini biar hilang. Ini space below-nya kita jadikan 0 saja. Grupnya. Nah, ini untuk ngatur dari jarak antar simbolnya. Nah, ini untuk memberikan frame atau ini kan belum ada frame-nya, jadi kita klik, kita akan berikan frame, tinggal contreng aja pada bagian frame, maka di sini akan keluar frame-nya. Terus kalau kita mau memberikan warna atau background pada bagian legend-nya ini, tinggal pada bagian menu background kita pastikan dia udah tercontreng, kemudian color-nya kita bisa ubah dia menjadi warna sesuai yang kita inginkan. Oke, kalau sudah tinggal kita back ya. Nah, agar warna yang hanya ada keterangan kecamatan saja yang muncul, maka di sini pada settingan only show item inside linked map. Nah, jadi hanya yang terlinkkan saja ke dalam map, maka dia yang muncul. Nah, ini kan ada satu nih yang ada warnanya tapi nggak kelink ke dalam map. Nah, biar dia hilang, ini di sini contreng aja di bagian menu legend item ya. Ini ada only show items inside link map, contreng saja. Jadi nanti dia hilang. Oke, jadi di sini kita sudah membuat sebuah legend dan juga udah memberikan sebuah logo. Nah, sekarang kita akan memberikan untuk arah mata angin ya, atau add node arrow. Klik, tinggal kita tentukan mau diletakkan di mana, cari yang posisi kosong, terus bikin areanya. Nah, kalau kita mau milih untuk bentukan simbol yang lain, di sini bisa kalian ganti. Contohnya di sini udah ada macam-macam nih, tinggal dipilih saja. Nah, contoh di sini saya akan milih untuk ini, tinggal klik aja, maka dia udah langsung auto update di gambarnya. Ini udah masuk. Oke, sekarang kita akan masukkan yang selanjutnya, itu adalah add scale bar. Ini untuk menandakan bahwa peta ini menggunakan skala berapa. Kita klik, kemudian kita berikan skala di sini. Nah, cara gunainnya kita bisa hitung kayak ini. Jadi ini adalah per kilometer ya. Kalau tertulis di 0, ini 15, berarti jarak dari 0 sampai sini ini adalah 15 km. Oke, kalau sudah, semisal kita akan memberikan warna pada area peta ini, tinggal kita select ya, select petanya, kemudian lihat pada item properties yang sebelah kanan ini, kita cari menu, namanya adalah background.
Nah, di sini ada background, klik anak panahnya. Nah, pada bagian color atau warna, kita klik, kemudian kita pilih warna apa yang akan kita gunakan sebagai background pada peta ini. Nah, misal saya mau pakai ini. Oke, sudah. Berarti ini kita sudah mendapatkan satu buah peta. Ada logo, ada teks keterangannya, kemudian ada legend, ada skala, ada arah mata angin, ada grid, dan juga tentunya ada petanya. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita akan menyimpannya menjadi file JPEG. Ya, kita klik pada menu ini, yaitu export as image. Kemudian tentukan dia akan disimpan di mana dan kasih nama ya. Kalau sudah, klik save. Kemudian akan keluar jendela image export option. Kita klik save aja langsung. Nah, kalau sudah, maka file itu udah langsung tersimpan di dalam tempat yang tadi udah kita tentukan. Jadi kita kasih nama Bulakamba 3. Nah, maka kalau kita buka, inilah udah jadi satu buah peta. Namanya adalah, saya kasih nama tadi Bulakamba 3.png, dan sekarang kita udah punya peta itu dalam bentuk file image atau PNG. Demikian gimana caranya membuat layouting di QGIS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.